Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Selasa malam hari ini tanggal 17 Juni 2025. Kita bersyukur, terima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena Tuhan masih percaya kepada kita. Tuhan Yesus masih sayang sama saya, bersama Bapak Ibu. Kita semua dicinta, disayang, semua diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Sungguh besar kasih Dia Tuhan. Untuk itu mari kita mencintai Yesus. Kalau Yesus cinta kita, mari kita merespon dengan sungguh-sungguh. Kita mau ikut Tuhan dengan setia. Karena firman Tuhan kita mau baca saat ini atas rahmat dan anugerah Tuhan. Kita mau baca kitab Wahyu pasal 6, angka 6, angka manusia. Di mana banyak bicara materai-materai, bicara hukuman, kutukan Tuhan kepada umat manusia yang sudah berdosa ini. Untuk itu, saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Saya selalu minta Roh Kudus kuasai hidup saya, kuasai hidup Bapak Ibu. Sebab tanpa Roh Tuhan kita tidak punya kekuatan apapun. Kalau tanpa Roh Tuhan berarti juga tanpa Yesus. Tanpa Tuhan kita hancur dan binasa. Itu mari dengan sikap yang rendah hati kita butuh minta sama Tuhan. Tuhan, kuatkan aku. Roh Kudus pimpin hidupku. Sebagai bukti kita butuh Yesus, butuh Roh Kudus, butuh Bapa, butuh penyertaan Tuhan. Sebab Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sungguh kita manusia daging, dipimpin Roh Kudus supaya menjadi manusia roh, supaya kita tidak dikuasai oleh keinginan kedagingan. Tapi Roh Tuhan akan menuntun kita untuk kita berjalan di dalam relnya Tuhan. Relnya Tuhan itulah firman Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin, haleluya. Kita minta kuasa Roh Kudus berkuasa dalam hidupku ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin, haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Di dalam Mazmur pasal 51 ayat 13 demikian firman Tuhan, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripada aku ya Tuhan Yesus. Supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala kalangan dari langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari padamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya.
Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Haleluya. Aku mau cinta Tuhan Yesus, aku mau setia melakukan seluruh perintah firman Tuhan. Suci ke malam ini Bapa, mulutku, pikiranku, dan hatiku untuk firman Tuhan. Ampunilah semua dosa, semua salahku Bapa. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Bapa, kusiapkan hatiku, buka rahasia firman-Mu Bapa. Aku mau berjaga-jaga, mau setia, mau selalu bergantungan hanya kepada Tuhan. Sebab aku tahu keadaan dunia bukan makin baik. Keadaan dunia menuju kepada kehancuran Bapa. Tapi dengan kuasa Roh Kudus, aku terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Terbang tinggi kepada suatu sasaran surgawi. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus kekal buat selama-lamanya. Berfirman Bapa, kami siap untuk dengarkan firman-Mu. Hidupku dibentuk, diproses oleh Roh Kudus. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita malam hari ada di dalam hadirat Tuhan. Setiap hari, setiap saat kita mau ada di dalam hadirat Tuhan. Kita bawa diri kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Lebih cinta Tuhan. Jadi kita adalah orang-orang yang sudah disisihkan Bapak Ibu ya. Kita sudah terpisah dalam keadaan dunia yang gelap ini. Mari Bapak Ibu. Saya sebagai hamba Tuhan mengajar Bapak Ibu semua para hamba Tuhan. Seluruh jemaat, saudara-saudara yang kukasihi. Mari kita saat ini sedang diproses oleh Tuhan. Disisihkan pelan-pelan, dibentuk. Untuk pindah dari keadaan dunia yang gelap ini. Masuk ke dalam terang yang ajaib ini. Sungguh. Ada perbedaan tadi. Orang yang taat kepada firman. Dan beda dengan orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tidak taat kepada firman Tuhan. Dia tidak mau turut perintah Tuhan. Silakan. Hidup memang sebuah pilihan. Tapi bagi Bapak Ibu bersama saya. Adalah anak-anak dari Yesus. Yang mewarisi nanti janji-janji Tuhan. Dan kita mau berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Masa-masa kesukaran terjadi Bapak. Lihat ini. Perang sudah terjadi Iran sama Israel. Coba ini saudara. Bisa parah saudara. Kalau sampai ini perang terus-terusan. Bisa pemicu perang dunia loh saudara. Ya. Tidak ada yang berita baik di dunia ini. Berita selalu berita negatif. Masa-masa kesukaran akan terjadi nanti saudara. Sesuai firman Tuhan 2 Timotius 3:1. Masa-masa kesukaran akan terjadi. Sudah siapkah Bapak Ibu? Mari bersama saya. Kita ingin menjadi 5 garis yang bijaksana. Mempersiapkan diri kita berdandan. Untuk hidup layak jumpa dengan Tuhan Yesus. Sebagai mempelai laki-laki yang sempurna. Amin. Mari. Firman Tuhan katakan tadi dalam Mazmur 51 ayat 13. Jangan membuang aku dari hadapanmu. Kalau sudah dibuang Yesus, hancur sudah, rusak. Seperti Yudas Iskariot, celaka kata Yesus Markus 14:21. Lebih bagus nggak usah lahir. Saudara bayangkan itu. Kalau udah Yesus sudah ngomong demikian, nothing sudah, nggak ada arti. Dibuang, nggak ada arti. Di dalam Yohanes 15 ayat 6, dibuang lalu kering, dicampakkan ke dalam api. Kalau orang itu sebagai ranting di luar pokok anggur, habis itu. Maka 2 Raja Daud yang B, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada, jangan
Berarti kalau diambil roh Tuhan, berarti kita bukan milik Kristus. Berarti sudah binasa, hancur. Tapi kita mau ada di dalam kasih karunia Tuhan. Ada di dalam rencana ilahi. Mari Bapak Ibu ya, biar kita makin dewasa di dalam Tuhan. Jangan pikirkan perkara-perkara dunia lagi, saudara. Mari bagus kita pikirkan perkara surgawi. Ini yang kita nantikan janji Tuhan yang sempurna. Bukan dunia nih janji kita, bukan tidak ada dalam Alkitab dikatakan surga ada di dalam dunia, tidak. Tapi surga di atas tempat tahta Allah. Di dalam Wahyu 21 sudah dikatakan bumi yang lemah akan lenyap, bumi lama lenyap, langit yang lama lenyap. Ciptaan yang lama sudah tidak ada lagi, tapi kehidupan kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Langit yang baru, bumi yang baru, semua baru. Kerajaan surga, kerajaan yang tidak tergoncangkan kekal selama-lamanya. Oh, puji Tuhan. Mari kita mau senantiasa mau bawa kita lebih dekat dengan Yesus. Lebih cinta Tuhan, makin hari makin dibentuk. Untuk karakter hidup kita menjadi seperti Kristus. Amin. Mari. Atas kemurahan Tuhan kita membaca, kita kupas. Sekarang Wahyu pasal ke-6. Luar biasa. Jadi bicara Wahyu sudah saya katakan nih, apokalipsis. Ya, kitab ungkapkan hal yang sifatnya tersembunyi. Ya, itu akan diungkapkan sama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Ulangan 29, 29, banyak yang tersembunyi. Saudara. Banyak hal yang kita tidak paham. Karena firman Allah bukan datang dari manusia. Firman Allah bukan manusia. Firman Allah adalah Tuhan Yesus sendiri, saudara. Maka pentingnya kita minta rahasia firman Tuhan diungkapkan sama Tuhan. Dan kita diungkapkan kalau kita rendah hati. Kita tidak boleh sombong, saudara, di hadapan Tuhan. Rendah hati, makin rendah hati, makin dibentuk sama Tuhan untuk karakter kita. Ya, seperti di dalam Matius 11 ayat 25, saya mau baca. Pada waktu itu berkata Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Bagi orang sombong, pendeta sombong, ngaku hebat, master teologinya, doktor teologi hebat, makin ditutup sama Tuhan rahasianya. Tapi kita firman Tuhan, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, rendah hati. Saudara. Firman Allah ini penuh dengan rahasia. Saudara. Rahasia kerajaan Allah diungkapkan oleh firman Allah. Kita baca Wahyu. Saya mau baca Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Karena bicara meterai. Saudara. Saya mau jelaskan satu persatu. Supaya minta pimpin Roh Kudus. Bukan saya yang hebat loh, saya tidak. Tidak manusia pendeta yang hebat, jago teologi. Enggak ada yang hebat, satu, Tuhan Yesus. Kita sebagai anak-anak Yesus minta sama Tuhan. Tuhan buka rahasia firman-Mu. Supaya dengan rahasia pengertian firman yang tersembunyi diungkapkan. Supaya makin sampai mengerti. Sehingga kita menjadi manusia yang bijak. Sehingga hidup kita tidak boleh sembrono. Tapi mempersiapkan diri untuk lebih sungguh sama Tuhan. Hidup di dalam pertobatan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Masuk di dalam rencana ilahi. Rencana yang sempurna. Rahasia firman Allah ini luar biasa, saudara. Saya menangis baca kitab Wahyu. Mari kita mau baca Wahyu pasal 6. Angkanya 6, saudara. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Dan jelas di sini Wahyu pasal 6 bicara banyak kedagingan. Supaya kita jangan dipimpin oleh daging. Suatu hari kelak, ya, konsekuensi hukum kepada manusia yang sudah banyak berdosa. Ada kutukan-kutukan Tuhan. Ada 7 meterai. Ada 7 cawan. Ya, jadi mari kita lihat ya. Supaya kita mengerti. Ya, 7 sangkakala. Semua bicara 7. Bicara angka 7. Angkanya Tuhan. Jadi total habis. Sempurna titik selesai. Nanti akan selesai. Dunia semua akan keadaannya selesai. Iblis nanti selesai. Di surga lagi nggak ada lagi iblis nanti, saudara. Penuh dengan kedamaian. Di dunia banyak iblis, kita diganggu, ada sakit penyakit, pencobaan segala macam, belum selesai. Tapi nanti akan terjadi titik selesai, sudah selesai. Kita bahagia sekali. Oleh itu mari kita baca firman Tuhan. Wahyu pasal 6 ayat 1 dan sampai 2. Saya minta hikmat dari Tuhan untuk menerjemahkan supaya ngerti semuanya. Bapak Ibu bersama saya. Supaya bukan pengertian sekedar mengerti. Tapi lebih takut sama Tuhan. Mempersiapkan diri kita untuk lebih sungguh sama Tuhan Yesus. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Karena meterai pertama dibuka, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu
berkata dengan suara bagikan bunyi guru. Mari, please, welcome. Rahasia Tuhan akan dibuka. Keempat makhluk seperti di dalam Wahyu sebelumnya, saudara ya. Jadi Wahyu sebelumnya kan sudah pernah dijelaskan, saudara, tentang keempat makhluk. Ada singa, ya. Coba kita buka, saudara ya, supaya kita jelas ya firman Tuhan ya dalam Wahyu pasal yang kedua. Di sini tuh dikatakan ada keempat makhluk ya. Makhluk-makhluk itu ada singa, ya. Coba di situ dibuka lagi ya. Jadi supaya saudara jelas itu ya firman Allah ini penuh dengan rahasia, saudara, penuh dengan rahasia. Ya, saya mau baca di sini Wahyu pasal keempat ayat 7 dikatakan, adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Keempat makhluk surgawi, ya, makhluk surgawi. Tuhan yang ciptakan keempat makhluk ini. Ya, jadi kalau bicara wahyu, nggak ada seorang pendeta di dunia yang merasa hebat yang bisa menerjemahkan, nggak ada. Ini kita bicara wahyu kan, ini wahyu dari Tuhan Yesus sendiri yang diberikan kepada Rasul Yohanes. Ya, jadi kita minta sifatnya sama Tuhan. Tuhan, tolong. Saya juga menangis. Tolong, apa artinya Tuhan? Minta sama Tuhan. Dan yang kedua, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepada dikaruniakan sebuah mahkota, lalu yang memacu sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Coba, merebut kemenangan. Jadi di sini banyak, ada dua tafsiran, boy. Ya, namanya manusia bisa salah. Saya sebagai hamba Tuhan bisa salah, tapi Tuhan tidak pernah salah. Jadi saya terangkan dua tafsiran. Dan saya sendiri sudah pernah sekolah teologi aja, S2 master saya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Indonesia. Ya, termasuk saya pernah ngambil juga di STTI, Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia, waktu zaman almarhum Pak Kris Maram 3. Jadi saya berdalam dalam nomor satu, saya minta pimpinan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus tolong. Roh Kudus campur tangan, memberikan arti. Di situ warna putih, saudara. Putih selalu kalau diartikan itu umumnya, itu diartikan kesucian, kemurnian, kebenaran. Itu di sisi Tuhan. Ini tafsiran pertama ya, ada dua tafsiran. Tafsiran pertama. Jadi tafsiran pertama menggunakan kuda putih. Kuda bicara kuasa, kekuatan, kemenangan, kebesaran, ya. Jadi kewibawaan, ya. Dengan gunakan kewibawaan yang penuh dengan kebesaran. Dan katakan di situ ada sebuah panah. Panah bisa diartikan firman Tuhan. Panah. Dan kalau kita bicara di Yesaya, itu Yesaya pasal 49 ayat 2 ada panah, saudara. Ya, saya mau baca ya, supaya sudah jelas ini. Makanya saya tolong biar Roh Kudus akan campur tangan, ya. Jadi berbagai pandangan-pandangan tafsiran yang bisa terjadi, tapi nomor satu kita tunduk hormat sama Tuhan Yesus, sebab dia sumber segala-galanya. Kita takut sama Tuhan, nanti Roh Kudus yang menerjemahkan selanjutnya, biar Tuhan campur tangan dan Tuhan berkati. Saya mau baca Yesaya 49 ayat 2 ada kata panah. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Firman Tuhan, bagikan pedang panah yang musuh. Ini rahasia firman Tuhan ini. Ya, dan di sini megang sebuah panah dan kepada dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Jadi jelas bicara mahkota, itu adalah janji Tuhan diberikan kepada orang yang menang. Wahyu pasal 2 10 dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, Tuhan berikan mahkota kehidupan. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8, sampai langkah terakhir mencapai garis akhir, melakukan pertanian baik, memelihara iman, akan mendapat mahkota kebenaran. Dalam 2 Petrus juga dikatakan, bagi hamba Tuhan gembala akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Dikatakan mahkota, jadi akhir daripada hidup berkemenangan ada mahkota. Jadi tafsiran yang pertama di sini, tafsiran pertama itu bagi orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Kuda putih, ada seorang kuda putih, dan yang kedua anak domba dari Yesus yang membuka. Berarti kalau Yesus yang membuka yang pertama, kemenangan di pihak Tuhan, kemenangan di pihak orang Tuhan. Jadi ini artinya
Ini nanti saudara yang berkaitan sama antikris nih. Saya sebagai hamba Tuhan minta penjelasan dari Tuhan. Kalau kita lihat materai selanjutnya, materai kedua sampai ketujuh, itu bicara hukuman kutukan Tuhan. Ini nanti kita pelajari saudara. Ya, jadi ada kuda selanjutnya, kuda lain, kuda merah padam, ya, ada kuda hitam segala macam. Nanti kita mau bahas ya. Jadi saya bahas yang satu dulu. Jadi yang pertama hidup berkemenangan. Jadi yang tafsiran pertama bagi orang menang yang sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan. Tuhan berikan kemenangan. Jadi ini antikris itu terjadi ya sebagai hamba Tuhan minta hikmat dari Tuhan. Itu setelah kita diangkat sama Tuhan. Orang Kristen yang cinta Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, diangkat sama Tuhan. Yang pertama yang Kristus, yang mati di dalam Kristus akan bangkit, itu yang pertama. Dan yang kedua kita yang hidup ini 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Kita yang masih hidup diangkat sama Tuhan. Setelah kita diangkat sama Tuhan, antikris datang. Ternyata Wahyu pasal 6 begini. So. Yang pertama Tuhan berikan kemenangan. Menggunakan kuda putih. Merebut kemenangan. Jadi setiap kita yang cinta Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Ya, Tuhan angkat berkemenangan. Setelah itu baru masuk ke materai yang kedua dan seterusnya. Besok kita bahas selanjutnya. Ya, ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, bisa juga kuda putih itu bicara malaikat iblis. Seperti malaikat terang, saudara. Inti antikris. Jadi semuanya berarti dari materai 1 sampai materai 7, ya, itu bicara hal yang sifatnya negatif. Seolah-olah menang. Menang artinya iblis itu, saudara, ya. Iblis memenangkan banyak jiwa-jiwa di pihak iblis. Jadi antikristus. Karena memang kenyataannya kalau kita lihat secara manusia, banyak antikristus terjadi. Seperti di dalam Matius pasal 24. Ya. Jadi nanti akan terjadi, saya mau baca nih. Matius 24 ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. 2 Korintus 11 ayat 14 dikatakan, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Bisa juga putih diartikan penuh kepalsuan. Penuh dengan kebohongan. Bisa diartikan tafsiran yang kedua. Atau minta sama Tuhan. Apa artinya Tuhan? Kita serahkan ke dalam Tuhan. Yang penting bagi saya bersama. Mari kita mau hidup berkemenangan. Kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Supaya kalau hidup di dalam firman Tuhan, saya yakinnya hidup kita berkemenangan di dalam Tuhan. Itu mari. Besok saya lanjutkan ayat 3 dan seterusnya. Karena bicara kitab Wahyu, bicara misteri. Mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh. Sudah saatnya jangan kita hidup untuk duniawi. Tapi hiduplah untuk Kristus. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Biar Roh Kudus tuntun hidup kita. Supaya kita melangkah di dalam firman Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan, amin, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan, amin, haleluya. Biar ribut keras datang, mau setia selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita.
Sampai besok saya jelaskan lagi. Tuhan memberkati kita semua. Biar kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena nanti memang di Wahyu pasal 19 itu ada seorang yang gunakan kuda putih adalah Yesus sendiri. Itu juga kuda putih. Mari kita membahas firman Allah begitu dalam. Supaya makin hari kita mencintai Yesus. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Jadilah pelaku firman. Mempertahankan kebenaran di pihaknya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.